Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eko Cipto Juwono, di acara Jurusan Rubar. One, two, three, open your ear, open your eyes. Baik para pemirsa sekalian, sudah like dan komen belum ya di episode sebelumnya? Kalau belum segera di like ya, serta di subscribe. Komennya juga kami tunggu supaya bisa kita bacakan nanti di episode selanjutnya. Ya, baik kritik dan saran boleh juga. Kali ini saya ada info tentang uh, kuliah ya bagi para penonton. Buat kalian yang mau kuliah di program studi perhotelan, kami ada kelas RPL namanya, itu rekomendasi pembelajaran lampau. Nah, kuliah dengan kelas RPL ini itu bisa ditempuh hanya waktunya 2 tahun, bukan 3 tahun saja, karena sebagian mata kuliah diakui dari pelajaran-pelajaran yang pernah diperoleh sebelumnya di sekolah atau di pelatihan-pelatihan ya. Sehingga waktu tempuhnya kuliahnya tidak 3 tahun lagi, cukup 2 tahun saja. Nah, bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut infonya, bisa kepoin di sosial media Politeknik NSC yang ada di bawah sini ya. Atau bisa langsung mampir ke kampus kami di Jalan Basuki Rahmat nomor 85 Surabaya. Biar nggak lama-lama, kita langsung saja panggil bintang tamu kita hari ini, yaitu Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Ya, kasih Pak. Siap. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang Bapak. Oke. Kebetulan bintang tamu kita hari ini Mas Dimas Aprianto, AMD PAR. Kebetulan Mas Dimas ini alumni dari program studi Diploma 3 Perhotelan NSC dan saat ini bekerja di Hotel Movenpick sebagai supervisor di bar ya. Gimana kabarnya Mas? Baik, Baik Pak. ya. Sudah berapa lama nggak main-main ke kampus? Iya Pak, hampir lama. Sudah lama ya. Ya. Gimana, kangen nggak dengan suasana kampus sekarang full kerja ya? Iya betul Pak. Oh, Kangen lah Pak. kangen ya. Dulu waktu kuliah sambil kerja apa? Iya, kuliah sambil kerja Sambil Bapak. kerja. Oh, kerja dulu baru kuliah atau Kerja dulu baru kuliah Pak. kerja dulu baru Betul. kuliah? Berarti memang diniatkan untuk kuliah karena sudah bekerja duluan. Betul Gitu Pak. ya. Kan biasanya orang kuliah supaya dapat kerja, ini sudah dapat kerja, habis itu baru niat kuliah gitu. Oke, susah nggak bagi waktu kerja sama kuliah dulu? Ya sebenarnya agak susah sih, cuman untuk di Politeknik NSC ini bisa fleksibel Pak. Jadi bisa bantu kami sebagai karyawan yang mungkin untuk ingin untuk melanjutkan kuliah seperti itu bisa diatur, bisa pagi atau sore dan tidak menentu hanya pagi saja atau sore saja Bapak. Tapi kalau seandainya kita pagi tidak bisa hadir, itu bisa kita masukkan ke sore seperti itu. Jadi sangat fleksibel sekali buat kami. Ini informasi ya bagi penonton, kalau ada yang khawatir gitu ya, susah bagi waktu kerja dengan kuliah. Contohnya Mas Dimas nih bisa bagi waktu karena di NSC sendiri kuliahnya fleksibel, menyesuaikan dengan shift kerja pada waktu kerja di hotel. Betul Bapak. Oke, kali ini kita akan cerita-cerita sedikit tentang pekerjaan yang Mas Dimas tekuni ya. Dan kebetulan tema kali ini kita ingin kupas terkait dengan cerita unik di balik meja bar. Di balik meja bar.
Sudah berapa tahun Seru. di bar? Gitu? Saya di bar itu mulai tahun 2018, Pak. Udah 6 tahun, hampir 6 tahun ya. Maaf, 2008, Pak, sampai 2018. 2008. 2008 saya. Tapi sebelumnya itu 2006 di servis seperti itu. Jadi lebih ke dunia malam sih, Pak. Sebelumnya saya di klub Sisi itu tahun 2006 itu jadi seorang waiter. Itu sekitar 2 tahun. Seperti itu. Selanjutnya saya di Penthouse International Business Club malam juga. Tapi ya juga nggak bisa langsung jadi orang bartender. Jadi dari barboy dulu. Dari barboy. Jadi nanti di sana saya sekitar 2 tahun jadi seorang barboy, akhirnya naik sebagai bartender. Seperti itu. Sekarang udah supervisor. Iya, betul seperti itu. Supervisor membawahi bartender berarti. Iya, betul, Pak. Okay. Nah, ini ada pandangan masyarakat yang umum ya, bahwa bekerja di bar itu gimana gitu. Ya, bekerja di bar itu asik nggak, terus ada positif negatifnya nggak, ada resikonya nggak gitu ya, dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi, tapi pada dasarnya saya mewakili beberapa masyarakat lah, bahwa bekerja di bar itu sepertinya tidak mengenal waktu gitu. Kalau malam biasa sampai tengah malam. Iya, seperti itu. Dan sebagainya, itu tentu perlu memiliki tantangan tersendiri lah. Gitu. Mungkin juga ada goda-godaan di bar ya, dan sebagainya. Yeah. Nanti kita kupas lebih lanjut ya melalui Mas Dimas ini, gimana sih bekerja di bar gitu. Bekerja di bar. Kalau jam kerjanya apakah kalau normal? Dulu waktu bekerja di klub malam itu shift siang, pagi juga ada karena preparation siang dan juga malam sampai pagi, seperti itu. Malam sampai pagi. Sampai pagi. Malamnya itu jam berapa? Jam 6, ada yang jam 8. Jam berapa kalau yang jam 8? Jam 8 pulangnya selesainya jam 5. 5 pagi. 5 pagi. Baru pulang. Iya, betul. Kalau di hotel gimana? Di bar hotel? Kalau di hotel tergantung ya. Kalau saya pernah yang di di Grand Mercure Surabaya Dharma itu open 24 jam. Jadi ada 3 shift juga. Oh, 24 jam ya? Ya, untuk dulu waktu sebelum pandemi itu 24 jam. Setelah Covid itu akhirnya tutup jam 11 sekarang. Oh, 11 malam. Iya, seperti itu. Sekarang rata-rata hotel tutup jam 11 atau? Kalau yang enggak nonstop 24 jam tutupnya jam 11. Oh, ada yang 24 jam masih? Yang 24 jam beberapa sih, Pak. Enggak banyak sih. Enggak banyak ya? Iya. Kalau yang di tempat sekarang? Yang sekarang kita sampai jam 11 malam aja. Nanti mungkin kalau mau pelebaran mungkin ada barnya yang 24 jam. Saya sekarang di Movenpick Surabaya Hotel. Ya tergantung permintaan customer ya. Kalau ada yang mau 24 jam ya terpaksa disediakan gitu ya. Oh, kalau seperti itu bisa, Pak, mungkin after party seperti itu. After party wedding seperti itu, atau event, ada event, betul, Bapak. Terus kita kembali ke masa lalu dulu lah. Apa yang membuat Mas Dimas tertarik menjadi seorang bartender? Kan ini gak ujuk-ujuk jadi apa cita-cita jadi bartender atau gimana ceritanya? Ini, Pak, untuk dulu itu kan itu bartender itu kayak artis gitu, Pak, kalau zaman dulu, sama kayak band gitu ya, di sebuah klub malam itu hampir seperti kayak pemain band atau bartender itu seperti artis di sebuah mungkin maaf ya, mungkin disukai cewek seperti itu atau oh gitu. Iya. Jadi mulai kapan itu? Maksudnya setelah sekolah SMA atau? Iya. Kenapa? Setelah lulus sekolah atau gimana? Jadi ya itu tadi memang tertariknya gitu. mulai tertariknya. Ya setelah bekerja
di malam pertama kan saya sebagai seorang waiter, ya kan melihat, jadi seorang bartender seru ya, meracik minuman. Terus kalau dulu mungkin zamannya masih juggling ya Pak ya, juggling. Jadi botolnya itu menempel di tangan, terus berkembang dilempar seperti itu. Sekarang jadi craft mixo, jadi menggunakan alat-alatnya Pak. Jadi jiggernya dibuat mainan seperti itu, atau kayaknya mothernya skillful gitu ya. Skillful, berkembang terus Pak, seperti itu. Jadi itu yang bikin menarik gitu ya. Iya. Kalau punya keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Iya. Oke. Kemudian apa yang paling menarik atau paling unik lah ketika bekerja di belakang meja bar gitu, pengalamannya? Yang paling unik yang masih diingat lah. Yang paling unik, menarik lah, lupa. Karena kan kalau yang paling unik untuk bekerja di belakang bar kan ini Pak. Jadi setiap hari itu kita bertemu dengan orang baru. Dan setiap orang itu kesukaan minumannya itu kan berbeda-beda. Preferensinya itu beda-beda. Berarti maksudnya itu kalau ada orang datang, kita sodorkan menu yang sudah ada atau orang juga bebas meminta? Untuk sekarang ini memang kita harus bisa memenuhi kebutuhan tamu apapun itu, selagi kita bisa. Ataupun seandainya barangnya tidak ada, itu kita bisa memberikan pilihan yang lain seperti itu. Mungkin untuk contoh yang gampang seperti yang Bapak tanyakan, keinginan tamu berbeda, yang simpel aja Pak. Mungkin orang datang di wine cigar atau ke bar gitu, ingin minum wine, kan lebih gampangnya itu kita tanyakan aja mau yang dry atau yang sweet, mau yang asam atau yang manis, seperti itu contohnya Bapak. Jadi saya suka yang manis, ya kita tawarin yang grip-grip yang manis, yang wet atau red seperti itu. Iya, haram ya Pak ya. Maaf, haram. Kayak misalnya saya minta yang soft atau yang keras gitu, ada juga gitu. Ada Pak, ada juga. Seperti sparkling aja kan ada sparkling wine ya. Ini saya bicara minuman alkohol itu seperti apa. Jadi kan ada tingkatan kadar gula yang ada dalam champagne ini tadi atau sparkling wine ini tadi. Jadi seandainya kadar gulanya sekian, itu DOX. Jadi semakin ada DOX, sek, demi-sek, ada brew, ada extra brew. Kalau extra brew itu kandungan alkohol yang ada pada kandungan gula yang ada pada champagne ini sedikit, jadi asam seperti itu, keras seperti itu. Kayak kopi aja ya. Iya. Ada brew gitu. Apalagi kalau ngopi sekarang semakin ini Pak, semakin kompetisi kopi aja ya kita lihat sekarang ya. Jadi kalau dulu kan mungkin kita ngopi atau gini ya, kopi apa, hanya mungkin cappuccino, cafe latte, black coffee. Tapi kalau sekarang kita mau ngopi itu, orang anak muda itu pasti tanya biji kopinya apa, gitu. Maksudnya single origin apa, Mandheling atau yang lain-lain. Terus alat seduhnya apa, kan banyak. Ada yang manual aja begitu banyaknya, dan juga mungkin yang manual otomatis juga macam-macam. Yang manual, pure manual, semua bisa diukur untuk tingkat air, tingkat panas. Untuk kompetisi sendiri malahan sekarang itu air putihnya aja, kan kopi kan 90% itu dari air. Jadi hanya 10% kopi. Jadi orang zaman sekarang itu kompetisi airnya itu bikin sendiri loh Pak. Isiannya di sana itu apa aja. Air gitu ya? Bukan, maksudnya untuk menciptakan rasanya mau seperti apa, sampai seperti itu detailnya. Iya. Airnya. Betul Bapak. Ngeri sekali. Di bar itu berarti termasuk kopi jalannya? Iya, semua. Bukan hanya wine aja kan? Iya. Kopi juga. Semua beverage itu ada. Oke. Kemudian kalau ada, menurut Mas Dimas gimana? Ada nggak kelihatan nggak pelanggan atau customer atau pelanggan atau tamu yang puas dengan pelayanan di bar, akhirnya di kemudian hari dia pengen nginep di hotel gitu lagi gitu?
Banyak ya Pak. Oh, enggak gitu. Kan sekarang ini apalagi saya kerja di Accor Hotel ya Pak ya. Jadi untuk sebuah minuman itu harus adanya yang namanya meaningful drink. Jadi sebenarnya hanya kopi aja seandainya Bapak anggota loyalty member gitu ya. Mungkin hanya minuman mix juice gitu. Mix juice kesukaan Bapak mungkin ya yang healthy gitu ya. Seandainya minumannya namanya healthy choy seperti itu. Permisi Pak Eko, ini healthy choy kesukaan Bapak. Dan ini dibuat spesial untuk Bapak sambil menikmati macetnya keramaian kota di Ahmad Yani ya. Maksudnya itu hanya minumannya itu biasa Pak, tapi bagaimana kita menyampaikan dengan cara yang spesial dan bisa kena ke tamunya seperti itu. Jadi rasanya merasa membuat minuman ini jadi berarti. Iya, meaningful drink. Jadi seperti meskipun itu berarti, ya. iya, mungkin hanya mix juice, healthy juice saja, cuman bagaimana bisa sampai ke tamunya, wow gitu Pak, ya, seperti itu. Terus diberi keleluasaan nggak oleh pihak hotel misalnya untuk meramu atau meracik sendiri minuman? Iya, jadi untuk kita setiap bulannya kan pasti ada promo seperti itu. Sekarang ini mungkin yang untuk promo di Januari Februari di tempat kerja kami di Movenpick itu kita bikin Virgin Pina Colada yang mocktail atau sama Virgin Dragon Pina Colada. Pina Colada kan basicnya pineapple itu Pak, seperti itu. Tapi kita twist karena memang tahunnya ini tahun naga, jadi dipasin Pak. Jadi kami create pakai buah naga. Terus gadisnya sama mungkin sekarang kan itu juga sebagai doa. Jadi presentasinya mungkin mau lihat gambarnya Pak. Nanti aja. Jadi presentasinya itu di atasnya itu kan sekarang ini kita lagi apa ya? Maksudnya itu ada kayak Palestina itu kan ada pengeboman seperti itu. Itu garnisnya kita pakai jelly. Nah, terus ada dressnya. Jellynya itu kita kasih buah naga itu kita tempel-tempelin jadi kayak semangka. Yang artinya bendera Palestina, nanti dressnya habis. Nah, ini create saya. Iya. Jadi doa saya buat minuman itu nanti dressnya habis, asapnya ya semoga tidak ada lagi peperangan seperti itu contohnya. Jadi bisa diceritakan seperti itu. Jadi memang boleh mengembangkan berkreasi. Iya. Ya. Kemudian dulu waktu kerja di bar itu orang tua gimana pendapatnya? Sebenarnya kalau mama saya sih nggak boleh. Dulu waktu saya kerja jangan kerja malam. Nah, ya saya sebelum kerja malam itu kan sempat kerja di pabrik krum Pak, hanya setahun setengah jadi administrasi seperti itu. Ya setelah mama saya meninggal akhirnya saya kerja malam. Ya karena apa ya, mungkin ya dulu kan lulusan SMA aja toh Pak. Saya juga kerja apa aja mau. Ternyata ya sampai sekarang ini. Ya seperti itu. Berarti kan masih ada sebagian orang tua yang masih pengen anaknya bekerja dengan jam kerja yang biasa. Yang biasa. Tapi kan sekarang juga udah nggak kerja malam lagi Pak. Jadi udah ya sekarang ini kan sudah semestinya kerja malam terakhir itu kan tahun 2014 akhir. Mulai 2015 saya sudah kerja di hotel. Di Mercure, terus pindah di Ciputra, sekarang di Movenpick. Seperti itu. Berarti kan kalau saya boleh kasih pendapat, berarti kan bar itu kan bagian penting dari pelayanan di hotel ya. Betul Pak. Berarti orang-orangnya juga harus yang kompeten, yang punya skill di situ. Iya betul Pak. Jadi saya sebagai seorang bartender itu dulu kan juga ada sertifikasinya yang diakui oleh negara, seperti SIM itu tadi. Jadi surat izin mengemudi seperti itu. Sertifikat kompetensi. Iya bartender. Jadi memang benar-benar kompeten seperti yang Bapak bilang. Oke. Jadi ini mungkin bagi masyarakat ya bahwa kerja di bar itu bukan asal-asalan. Iya. Harus memiliki keterampilan, harus memiliki sertifikasi. Iya.
karena ini kan berkaitan langsung dengan melayani tamu. Tamu. Nah, kalau salah melayani bisa berdampak pada hotelnya. Iya. Kemudian pernah nggak di waktu bekerja di bar konflik dengan tamu, dengan pelanggan di? Kalau saya sih selama ini enggak pernah. Apalagi kalau kita kerja di Accor Hotel, maaf saya ngomongkan brandnya. Jadi apa ya? Jadi kita ini sebagai seorang bartender atau sebagai seorang waiter atau housekeeping itu kita seorang artis. Jadi menggunakan hati, bekerja menggunakan hati dan artis di bidangnya. Jadi benar-benar ahli. Jadi apapun konfliknya itu, maksudnya seandainya tamu melakukan apapun itu komplain, ya kita harus menggunakan empati dan hati dan mengetahui keinginan tamu seperti apa. Oh begitu cara menanganinya. Iya. Sudah standar berarti kan? Iya. Caranya standar harus begini kalau ada yang betul. Seterusnya. Apabila kita dari level yang paling bawah ada mengalami, wajib lapor ke superiornya seperti itu. Apalagi kalau saya superiornya ada kendala yang tidak bisa kita atasi, kita masih punya manajer ataupun HM ataupun JM seperti itu. Jadi tetap kita dengan tulus hati, maksudnya dengan cinta seperti itu, tidak pernah menimbulkan konflik dengan tamu. Jangan pernah, Pak. Karena kan mereka ngasih kita ini invest lah ke kita ya. Kemudian kalau dalam dunia bartending dari tahun ke tahun itu selalu ada perubahan. Iya, Pak. Kalau ke depan ini prediksinya gimana kalau dunia bartending? Dunia bartending ini mungkin kalau dalam favorite Bapak Eko mungkin tahu sendiri ya, sekarang ini banyak franchise minuman. Beberapa merek yang hampir mirip banyak. Dan mungkin akan terus menjamur seperti itu, Pak. Untuk tren-tren kopi, untuk cafe shop itu juga semakin lengkap juga untuk peralatan-peralatannya. Maksudnya sekarang juga lebih ke bikin kopi bisa bikin sendiri, ada yang seperti itu mungkin di beberapa atau di mall juga ada. Jadi bikin kopi kita sendiri yang bikin. Kita beli, kita bikin seperti itu. Jadi sangat-sangat berkembang sekali seperti itu dan nggak akan mati. Ya berarti kan dunia bartending itu bisa diprediksi ke depan itu pasti akan selalu berubah gitu ya. Berubah. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang pasti baru. Itu, Pak. Baik tentang perilaku konsumennya, mungkin juga teknologinya yang digunakan. Betul, Bapak. Kayak dulu bikin kopi kan paling nggak pakai sendok. Sekarang sudah ada V60, ada kapot, ada macam-macam. Sipon banyak sekali. Sama kayak bartending itu alat kedokteran dibuat memisahkan sel darah putih dalam merah itu dibuat minuman juga, maksudnya untuk seperti infusi ya seperti itu. Maksudnya lebih modern sih, tapi itu mengikuti tempat juga investnya seperti apa. Sekarang kalau mengikuti kemajuan zaman semakin banyak alat-alatnya, Pak. Betul, semakin mahal alat bartending banyak. Kemudian ada kalau kerja di bar itu harus cepat kayaknya. Ada nggak misalnya ada momen tiba-tiba datang banyak orang rombongan gitu atau harus dilayani semua, terus kita kewalahan, sering nggak kita? Ya, kalau dalam pembuatan minuman itu kita memang sudah ada standarnya. Jadi 3 menit itu sudah selesai, Pak. Harus 3 menit. Paling lama pun itu 5 menit untuk proses pembuatan minuman seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan seperti yang Bapak bilang, datangnya bersamaan. Terus tamunya banyak. Ya kita tetap melakukan prosedur yang sudah kita jalankan. Jadi yang pertama kali dipesan itu yang pertama kali keluar, dan kalau memang datangnya itu lebih dari 5 menit itu wajib kami menginformasikan kepada tamu, Bapak mohon maaf untuk pesanan Bapak 5 menit lagi ya, karena dikarenakan pesanan kami banyak atau masih ramai busi gitu. Ya itu yang paling penting itu konfirmasi itu tadi. Kalau kita nggak ada konfirmasi ke tamu, tamu pasti
mungkin komplain atau marah seperti itu. Yang penting kita memang datangnya lama, makanan atau minuman penyajiannya lama, itu yang penting kita menginformasikan. Jadi kalau setiap tamu kita informasikan, meskipun dia lapar, seandainya mau makan malam yang standarnya pembuatan makanan itu 15 sampai 20 menit, kita sajikan setengah jam, tapi kita kan menginformasikan kepada tamu sambil memberi seperti krepe ataupun seperti itu, cemilan atau appetizer seperti itu, Pak. Mohon ditunggu ya, Pak. Seperti itu, tunggu, mungkin makanannya diproses 30 menit. Tamu pasti paham seperti itu, tahu, Pak. Terus kalau misalnya mau bekerja di bar gitu, ada nggak ritual-ritual yang harus dilakukan? Misalnya harus bersih, harus membersihkan apa, atau harus penampilan atau kesehatan harus bagaimana gitu? Iya, kalau dari segi kitanya sendiri, staff grooming ya harus bersih. Apalagi peralatan ya wajib bersih, gelas-gelas semua itu harus bersih. Berarti harus datang sebelum berbuka itu harus sudah prepare. Iya, betul. Berapa lama waktu untuk prepare itu? Untuk preparation paling lama 1 jam, Pak, kalau di pagi hari seperti itu. Cek cleanliness dan lain-lain. Kali. Terus satu lagi nih, yang terakhir nih, Mas. Kalau ada nggak pelanggan yang dia memberikan feedback yang bagus gitu? Pernah nggak? Saya suka sama bar Ya, sering gitu. Pernah? Oh, ya? Sering. Biasanya dalam hal apa yang mereka suka ya, Pak? Mereka tahu, kita tahu keinginan mereka. Jadi seandainya kita bikin koktail ya, Pak ya. Koktail, seandainya kita memang nggak boleh orang itu seandainya mau pesan maunya sama si A terus. Nah, itu malah ada yang salah, Pak. Ada yang salah. Berarti kan nggak jalan SOP-nya. Jadi tetap standar resep itu sama. Mungkin yang bikin senang tamunya itu dengan pelayanan kita, dan mungkin kita tahu karakternya, preferensinya tamunya. Dia pingin agak asam seperti itu. Nah, jadi ya itu yang kita harus take note, dan semua harus sama. Jadi tetap sekalipun si A libur, si B cukup bikin minumnya tetap sama dan tahu kesukaan tamu itu. Jadi bukan melulu sama satu orang, tapi semua orang bisa melayani dengan yang sama, yang seperti yang diinginkan tamu itu, meskipun dia ada kesukaan tertentu seperti itu. Jadi kalau seandainya ada tamu yang hanya kepingin kepada satu orang, itu malah salah itu, Pak, nanti, Pak. Jadi yang lebih laris itu yang koktail atau mocktail ya? Kan koktail itu pakai alkohol kan? Kalau mocktail kan enggak ya, pakai buah-buahan aja ya kalau itu. Iya. Yang mana yang lebih disukai tamu itu kalau di hotel ya? Iya, sama jalan sih, Pak, dua-duanya. Maksudnya yang coffee mocktail, jus atau mocktail atau soft drink, minuman itu. Tapi kadang ada saat-saat mungkin bentar lagi puasaan ya pasti mocktail semua, enggak ada yang alkohol. Terus kalau ini pertanyaan pribadi saya nih. Iya, Pak. Kalau kayak kita jadi chef gitu ya di kitchen, kita masak, biasanya supaya yakin bahwa masakannya enak kita icipi dulu. Iya. Kalau di bar gitu ya? Iya, jadi always taste. Jadi sebelum apapun minumannya, maksudnya kecuali yang by botol ya, Pak ya. By botol pun juga taste, mungkin wine itu, tapi taste by tamu. Bukan taste by kita. Jadi semua yang diproduksi di dalam bar itu, semua itu always taste. Harus diincipin dulu, cobain dulu. Karena apa? Karena sebelum disajikan ke tamu, kita tahu kondisi minuman itu. Seandainya harus sesuai. Seandainya mungkin jusnya sudah tidak layak atau tehnya sudah tidak layak, ya itu yang harus kita ganti dengan yang baru. Jadi itu salah satu standar sebagai seorang bartender sebelum mengeluarkan minuman ke tamu, itu always taste. Diicip dulu. Ada yang icipnya gini. Iya, macam-macam. Oh, bukan, Pak. Dituang di tangan, dituang di tangan. Sini. Harus punya kepekaan indera juga ya.
Iya. Oh, indra dilita Nah, itu. kan pertama ya pasti kita cek dengan mata ya Pak ya, sesuai presentasinya, standarnya, terus karakteristiknya seperti apa. Lalu terakhir kita tes. Itu harus Pak. Itu harga mati, harus dites dulu. Oh, oke. Kalau tidak sesuai jangan diberikan ke tamu. Nah, itu yang biar tidak komplain tamunya, tidak konflik seperti Oh, itu. paham saya. Tantangannya di situ ya. Iya. Tidak semua orang bisa jadi bartender juga kalau nggak punya kepekaan untuk merasakan itu gitu. Iya, seorang chef pun Pak, meskipun puasa ya, itu Harus cicip. diicip Pak, tapi kan setelah diicip dikumur, dikeluarin lagi, bukan ditelan, tetap puasa Jangan Pak. sampai kenyang gitu. Iya. Nanti nggak jadi puasa Pak. Ini bener chef itu diicip Pak. Karena apa? Karena kita harus bener-bener sesuai yang kita sajikan ke tamu, jangan sampai hambar, jangan sampai kita aja nggak mau, ya jangan dikasihkan tamu. Kalau oke ya keluar. Itu malah kena komplain kalau Iya. setelah nggak standar ya. Iya Pak. Oke Mas Dimas, ini saya mengucapkan terima kasih banyak nih. Iya, dengan Kita senang udah hati. sharing ya dunia bar itu seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Iya. penonton semua. Kemudian nantikan nanti episode selanjutnya ya dengan materi-materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes, ya. Tetap nonton acara Jurusan Rubar di YouTube channel NSC ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Ya, makasih Pak.